Udah kelihatan ya? Oh, gahar itu. Enggak. Satu warna semua ini. Belum ada endorse brand kan ini kan ya? Belum, belum. Satu color semua. Oke ya, kita Kemarin mulai ya. kemarin kepikiran ya Pak Yudi ya, cuma belum sempat kita cari ya. Oh, Yang mau endorse kita ya. Aduh. Oke, oke, kita mulai ya. siap. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba sharing material handling equipment di warehouse. Dah. Kalau ini gambaran ini sedikit aja ya. Kurang lebih udah 18 tahun di warehouse. Memang lebih banyak di warehouse operasional ya. Warehouse operasional di site tertentu juga lebih banyak memang di inventory pernah, warehouse analysis, continuous improvement, kurang lebih seperti itu. Oke, material handling. Mungkin ini basic ya sebenarnya ya, pengetahuan dasar. Tapi seperti walaupun ini dasar, kalau kita tidak mengetahui detailnya akan susah juga ya. MHE atau peralatan penanganan material merujuk pada berbagai macam alat, mesin, dan perangkat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat, mengatur, dan mengelola material atau barang dalam berbagai lingkungan, bisa di pabrik, gudang, pelabuhan, tempat-tempat lain di mana material perlu diolah atau disimpan. Kegunaan dari penanganan material yang baik atau penggunaan MHE yang sesuai itu akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan, termasuk keamanan ya dalam melakukan pekerjaan. Oke, ya, yang pertama counterbalance atau forklift. Walaupun umumnya orang akan mengatakan itu forklift ya. Kalau untuk yang seperti di layar itu biasanya namanya sih counterbalance. Ada yang menggunakan bahan bakar solar, gas maupun elektrik. Kalau gas sih saya jujur aja belum pernah menggunakan. Kalau solar udah biasa. Elektrik lebih banyak digunakan untuk di pabrik ya, manufaktur. Apalagi kalau di FMCG. Gudang pun sebenarnya paling pas itu menggunakan yang elektrik karena lebih bersih. Ya. Karena solar itu yang saya tahu gas buangnya itu akan menimbulkan gelaga ya. Jadi seperti gelaga itu seperti apa itu ya? Hitam-hitam gitu pokoknya. Ya. Bisa di barang ataupun di lantai. Jadi sebenarnya kurang pas kalau digunakan di FMCG ya, karena produk makanan minuman. Listrak. Listrak digunakan biasanya untuk yang menggunakan racking. Namun dalam prakteknya banyak kesalahan penggunaan untuk MHE tipe listrak ini. Teman-teman ada nggak yang bisa kasih info tentang kesalahan penggunaan MHE tipe listrak di warehouse? Open mic silakan. Yang tonase atau beratnya nggak sesuai ya Pak ya? Kecil suaranya, Mbak Aziza. Yang tonase atau yang beratnya tuh nggak sesuai kapasitasnya dia. Yang saya sih ngalamin berapa kali di gudang-gudang tuh kapasitasnya sebetulnya nggak nyampe segitu, tapi dipaksa. Mungkin 1-2 kali selamat ya, nanti pas kapannya jadi masalah gitu sih. Menggunakan langsung angkat 2 ya, 2 palet ya. Seperti
kayak gitu-gitu. Ya betul Pak. Oh, oh. Oke, terima kasih. Yang lain? Halo Pak, mungkin Ya. kalau dari saya itu manuver garpu di atas. Mhm. Ketika bawa produk, dia manuver garpunya masih di atas, baru dia belok harusnya ketika diangkat, dia manuver, sudah sejajar dengan racking, baru naik ke atas. Benar. Mas Aris Ya. itu back sound-nya lagi ada itu tuh. Lagi ada forklift tuh yang lewat. Ya, benar ya? Iya Pak, sambil kerja nih Pak. Wah, Oh, iya. masih di gudang Luar ya? biasa. Oh, oke. Mantap loh. Oke, Siap, oke, oke. siap. Sambil belajar. Keren. Teman-teman yang lain, Keren. ada lagi? Kesalahan paling fatal ya. Kesalahan paling fatal yang sering banget terjadi. Nggak ada. Kalau nggak ada gini ya. Tipe reach truck itu hanya digunakan untuk mengangkat dan menurunkan barang. Kesalahan yang paling umum digunakan yang terjadi adalah reach truck saat setelah mengambil barang, reach truck itu dipakai bergerak dengan produk yang masih di garpu. Jadi dari racking masukin ke staging area. Ya. Itu sering banget. Hampir di setiap warehouse saya sering lihat yang seperti itu. Ya. Jadi penggunaannya sebenarnya hanya untuk naikin barang ke racking sama nurunin barang. Dia tidak boleh bergerak dengan menggunakan barang yang masih ada di garpunya. Bukan untuk memindahkan ya. Itu. Apalagi kalau jalan gudangnya tidak rata. Dia kan punya sensor tuh. Sensor di bawah tempat duduk kalau yang merah ini ya. Itu kan di bawah tempat duduk. Kalau yang crown itu kurang lebih di bawah operatornya juga sekitaran situ. Itu kalau kena sensornya itu harganya bisa setengahnya harga beli baru. Ya. Maka Bentar Pak Yudi, ini pengetahuan baru juga loh buat saya. Jadi kenapa? reach truck ini naik turun aja ya berarti ya? Iya, hanya naik turun Pak Haji. Terus sebentar, gambar paling kanan ini punyanya Tupperware nih, ya Iya, kan? benar. Dipakai buat itu juga? Pakai buat naik turun doang atau dipakai buat Enggak, bergerak. kesana mana? Bergerak juga? Berarti salah Dari juga dong ya? Salah. Kurang pas lah, Oke. kurang pas. Oh, Karena oke, bergeraknya oke. dari inbound ke lokasi penyimpanan. Oh, Gitu. gitu ya. Ya. Oh, Lebih baik mungkin menggunakan kalau untuk tariknya, tapi karena modelnya begitu ya, kalau di Tupperware ya Pak Haji, karena sistem jepit ya, itu kurang pas ininya. gitu ya. Kalau untuk memindahkan lebih besok pakai yang power jack itu, power jack palet ya. Pallet mover Pak, lebih banyak menggunakan Mover pallet ya. mover. Ya nanti ada fotonya. Pallet mover itu kan ada dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi dia hanya bisa bawa satu palet aja, ataupun dua palet ini sejajar. Itu ada. Itu. Tapi memang rada unik kalau di Tupperware. Dia tidak menggunakan palet untuk dasarannya. Itu. Jadi alat kerjanya memang rada unik lah ya. Itu memang yang sebelah kanan itu di Tupperware, saya sendiri baru lihat bahwa Ristrak itu menggunakan sistem jepit. Itu. Kalau biasanya kan digunakan di ini di apa? Di kertas ya, yang gitu-gitu biasanya. Itu. Jadi lebih riskan rusak Pak Haji kalau dia dipakai untuk bergerak sambil membawa barang. Apalagi posisinya kalau jalannya cenderung rantainya tidak rata. Oh, kalau Tupperware sih lantainya rata.
Yang 4 ya. Tapi Pak Yudi mengatakan ada sensor. Nah, sensor itu sensor apa itu? Eh, Nama pastinya saya kurang tahu, tapi di bawah itu ada sensornya Pak Haji. Itu harganya memang info. Jadi gini, saya di ABC dulu di Kerawang, sama kan terbiasa begitu anak-anaknya, dan lantainya memang rada tidak rata. Hmm. Sensornya itu kalau udah kena error error itu harganya untuk beli baru lah ya, sensornya itu bisa setengah harga Ristrak baru. Makanya kalau rusak itunya biasanya ya udah didiemin gitu loh. Listraknya dibiarin gitu aja Hmm. gitu. Paling riskan nih di apa di sensornya. Kalau roda sih biasa lah ya. Kalau roda biasa, terkadang tuh sensornya ada untuk hidrolik yang cenderung bocor. Jadi pernah kejadian di saya juga, harusnya dia naik, stay diem, dia bisa turun gitu. Dan itu bahaya ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti Oke. kalau ada pertanyaan biar lebih ini biar selesai dulu ini ya. Nah, Sorry ini Pak Yudi, nambahin dikit ya, Pak Yudi. Bukan nambahin, siap. nanya. Itu sensornya buat apa ya? Maksud sensor untuk apa? Untuk sensor apa tuh Pak? Maksudnya Pak? Sensor untuk ini untuk menjalankan alat itu Pak Tama. Jadi otaknya lah, otak ristraknya. Oh, prosesornya ya. Heeh. Oh, bukan sensor Oh, berarti ya? Maksudnya bukan itu. sensor. Eh, Ya. bahasa ininya sih, kalau bahasa mekanik itu sensor bahasanya di mereka ya, Oh, gitu, oke. gitu. Jadi Oke, oke. bahasa mereka tuh sensornya kalau kena, ya udah, biasanya listrik itu dibiarin gitu aja, karena mahal. Oh, oke. Tapi kalau Gitu. sensor yang kena itu masih bisa beroperasi, masih bisa dioperasikan, atau sama sekali nggak bisa dijalankan? Cenderung nggak bisa, Pak Tama. Cenderung Nggak nggak bisa bisa. ya? Yang saya tahu nggak bisa. Terus biasanya ya gitu, dibiarin gitu aja, karena mahal memang sensornya. Gitu. Apalagi kan kalau saat dia bawa barang, itu kan berat tuh. Beda kalau dia lagi tidak bawa barang ya. Itu makanya ristrak itu khusus untuk naik sama turun aja. Gitu Pak Tama. Oke. Oke, oke. Oke, oke. Pak Yogi, Yogi, Mas silakan Yogi silakan Yogi. ya. Pak Yogi. Pak Yogi. Silakan, Masih mute silakan. Mas Yogi. Atau kepencet itu. Jangan-jangan raise hand ya. Oh, Ya, enggak. terima kasih Pak, Bapak-Bapak. Jadi mungkin Oh, modul kali ya Pak namanya Pak. Ah, Iya. modul ya. oh Iya, 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 Jadi iya, modul. modulnya. Ya, ya Jadi modul. memang Betul, betul. Distract itu power steker juga sama. Dia itu ada modulnya kotak. Nah itu tuh memang dia kontrol putaran mesinnya. Terus modul itu untuk power steeringnya juga. Nah kalau memang error itu kemarin saya sempat ganti itu untuk power steeringnya itu sekitar 16 jutaan sih Pak. Memang harganya memang lumayan sih Pak. ya. Oke. Iya, iya, modul Oke, ya. oke. Benar-benar. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Terima Oke kasih Pak. Pak Yogi ya. Sama Pak. Nah, karena yang saya tahu biasanya mekaniknya ngomong itu sensor gitu ya. Ya ini kita dapat ini tambahan ini Ya. detailnya ya. Namanya modul. Pak Oke, Yatmo, Pak Pak Yatmo Yatmo. silakan. Ya, ini mau tanya ke Pak Yudi nih Pak. Dengan Ya. resiko restrak yang segitu mahalnya ya kalau penggantian spare part gitu ya. Lebih Mhm. murah mana ya kalau kita punya sendiri dengan kita sewa per tahunnya gitu? Kecenderungan untuk gini, kalau keuntungan dan kelebihan kalau kita sewa, kan biaya maintenance-nya udah include tuh, Pak Yatmo. Jadi pergantian spare part, roda lah ya, biasanya roda, ya kan, servis rutin dan lain-lain kita udah lepas tuh. Nah, kalau kita beli sendiri, maintenance-nya ya yang mahal. Jadi saya pernah tuh di pekerjaan yang lama punya sendiri, itu akhirnya banyak yang mangkrak.
Karena saat rusak spare part-nya mahal banget ya. Jadi lebih baik sih kalau saya lebih ke rental. Karena kalau rental kita maintenance-nya udah free. Karena udah include di harga harga sewanya ya. Termasuk di forklift tadi yang keterbalan sama itu. Karena semakin berumur unitnya itu biasanya banyak banget maintenance yang harus dilakukan ya, banyak banget. Iya. It- Kalau saya boleh nambahin, di atas kertas itu akan kelihatan beli sendiri lebih murah. Tapi Iya, kalau benar. kita nggak punya orang yang melakukan maintenance, jangan. Ujung-ujungnya jatuhnya lebih mahal. Hmm, Itu aja sih tambahan dari ya. saya. Oke, terima kasih Pak Haji. Kalau dari pengalaman Pak Yudi itu kalau ada kerusakan itu Pak ya di klausul kontraknya itu biasanya berapa lama dari kerusakan dari pelaporan itu ya Pak ya untuk dikunjungi sama teknisinya atau gimana gitu Pak? Oh, itu kalau itu tinggal di kitanya Pak. Kalau di kami sih waktu itu dia 1 kali 24 jam maksimal. Jadi kalau di atas itu kita potong sewanya itu. Ya kan kalau kita kan menggunakan alat itu kan untuk operasional. Saat satu unit tidak berjalan, otomatis operasional kita terganggu, gitu loh. Sedangkan sewanya kan tetap berjalan tuh. Jadi di klausulnya memang, apalagi kalau kita sewa rada banyak, seharusnya dia bisa di bawah 1 kali 24 jam. Itu Pak Yatmo. Oke Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Oke. Pak Agus, silakan. Ya, mungkin sedikit tambahan aja Pak. Siap. Kalau tadi nambahin yang Pak Ajay sampaikan, memang di atas kertas seolah-olah murah beli sendiri gitu, tapi aktualnya jadi mahal karena kita jadi bukan expert di bidang itu kadang-kadang kan. Iya. Nah, selain itu juga perusahaan itu bisnis secara umum berusaha fix cost-nya itu sekecil mungkin. Jadi kalau kita menginvestasikan sesuatu, biasanya kan akan butuh capital besar di awal gitu, ataupun leasing ataupun apa kan tetap akan menjadi fixed cost yang membebani gitu. Iya. Nah, jadi secara bisnis jangka panjang mungkin lebih banyak yang memilih ke sewa untuk bisa fokus kepada bisnis prosesnya yang lebih valuable gitu. Cuman ada juga kalau yang memang dia scale-nya cukup bagus, maintenance-nya ready, terus kemudian memang dia banyak kaitan, scope bisnisnya banyak kaitan dengan maintenance-nya juga gitu ya. Ada yang disewain juga gitu, juga mungkin bisa mending punya sendiri gitu. Iya. Ini gitu. Dan biasanya lebih ke fixed cost-nya sih supaya diminimalkan. Cuman menarik, saya juga baru tahu tuh nih Pak Yudi, kalau restruct itu tidak boleh moving dengan iya kan? Iya. Sama kan? Gue juga baru tahu. Jadi yang praktis kami itu memang seringnya untuk di antar geng di dalam suatu racking itu masih di-handle menggunakan restruct. Nah, nanti di area staging sama block stack yang sudah di luar gang racking itu baru menggunakan pakai ini atau ini atau pallet mover. Pallet mover ya. Pallet mover. Karena memang di gangnya itu spesialis untuk si restruct dengan jarak distance yang memadainya hanya untuk si restruct itu gitu. Dan mungkin nanti akan jadi concern misalnya pun hanya naik turun, artinya akan ada interaksi yang cukup sering antara restruct dengan mobile equipment lainnya, MHE lainnya gitu Pak. Mungkin secara praktis kontrolnya seperti apa tuh untuk ada dua, kan berarti ada restruct naik turun, terus nanti ada MHL lain yang nge-pick up barang itu di lantai gitu Pak. Kalau di saya ini memang tandemnya sama pallet mover Pak Agus sama teman-teman yang lain. Jadi dari kita misalnya di inbound ya, inbound saya kan di belakang tuh karena bentuknya I yang di Kerawang, belakang itu untuk inbound, depannya untuk outbound.
Saat bongkar, selesai bongkar sama forklift atau counterbalance tadi, itu kan produk-produk itu diletakin di staging area, tapi staging inbound, ya, staging inbound. Untuk menggerakkan produk itu ke lokasi penyimpanan, ke area lokasi di racking, itu kita menggunakan pallet mover. Jadi pallet movernya yang bawa produk inbound tadi, ya, ke lokasi yang mau disimpan. Jadi apa tadi, restruct tadi itu hanya naikin aja. Kalau untuk outboundnya sama, dia hanya nurunin, terus diambil, di pick sama anak-anak yang menggunakan pallet mover untuk dimasukin ke staging area outbound. Gitu. Ada perhitungannya nggak ya Pak Yudi gitu ya? Kenapa, Pak? Untuk ada perhitungannya nggak ya? Jumlah restruct sama pallet mover dengan luas gudang gitu ada perhitungannya? Ada, Pak. Jadi gini, kalau di saya sih bukan melihat luasan gudang ya, lebih melihat mencatat productivity unit. Jadi memang kalau di kami, di pekerjaan saya yang lama, restruct, pallet mover, termasuk counterbalance tadi, itu hour meternya itu dicatat, dibagi dengan jam kerja nantinya. Jadi terlihat alat kerja itu produktif atau enggak. Contoh, waktu saya di Kalideres, saya itu dikasih 5 unit forklift atau counterbalance. Setiap 1 minggu sekali kita ada meeting MHE, operasional MHE setiap 1 minggu. Nah, di situ kita memang ada reportnya, report hour meternya. Dan terlihat memang di saya ada 2 unit waktu itu, setelah beberapa bulan lah ya, cek, productivity-nya tuh hanya di angka 60%. 60%, saya dikasih kesempatan 1 bulan lagi, habis itu sama atasan, ternyata memang masih di bawah itu juga gitu loh. Akhirnya 1 unit diambil, itu unit rental padahal. Rentalnya 1 bulan kalau saya nggak salah waktu itu hampir 10 juta. Hampir 10 juta, unit itu diambil, kan report kita kan tetap berjalan tuh. Reportingnya tetap berjalan. Bulan berikutnya, 4 unit forklift tadi, ternyata memang angka productivity-nya naik. Jadi paling rendah itu 80% dari 4 tadi. Malah ada yang sampai 100%. Jadi kalau di saya sih lebih melihatnya menghitung di productivity-nya Pak Yatmo. Itu. Jadi alat itu bisa kita hitung productivity-nya seberapa produktif digunakan. Gitu Pak Yatmo. Itu ada hitung-hitungannya nggak Pak ya? Idealnya itu berapa meter per hour atau gimana gitu Pak? Dan itu juga pengaruh juga di proses inbound sama outbound-nya ya Pak ya? Kalau semisal outbound-nya itu sedikit, otomatis kan nanti juga mengurangi productivity juga ya? Iya, makanya alat kerja kalau dia dipisah inbound outbound-nya, otomatis alat kerja Bapak nggak bisa banyak-banyak. Itu. Gitu Pak Yatmo. Jadi dia menghitungnya, saya sih pernah sharing ya, pernah posting di LinkedIn tuh untuk menghitung hour meter alat kerja ya. Jadi hour meter hour meter akhir kurangin hour meter awal dibagi jam kerja. Nanti akan kelihatan dia berapa persen productivity unit tersebut. Itu kan per hari. Jadi kalau di saya tuh seperti saya info tadi kan per minggu tuh akan direview terus gitu. Jadi alat kerja itu memang kalau hanya melayani satu bagian aja, misal inbound aja, akan jeblok Pak, akan jelek. Apalagi kalau unit kerjanya banyak. Itu.
Maka Bapak bisa hitung dulu nih dengan yang ada sekarang, misalnya di Payatmo nih ya, ada 10. Coba Bapak catat, mulai dicatat hour meternya, dihitung. Nanti akan kelihatan berapa persen setiap unitnya itu. Tapi kalau untuk standarisasi produktifnya suatu alat itu tergantung kesepakatan. Kalau di saya waktu di pekerjaan lama itu dikasih minimal 70% baru bisa dikatakan produktif. Itu. Dasarnya 70% apa ya, Pak? Ya hitungan-hitungan ini aja, atasan aja. Jadi minimal harus 70%. Kalau di bawah itu tidak produktif. Ya seperti contoh yang saya tadi di Kalideres, memang habis diambil 1, unit yang paling rendah pun itu udah ada sampai 85%. Dari awal dia hanya 65%. Itu. Jadi naiknya memang lumayan banyak karena awalnya memang pekerjaan itu kan di split tuh, dibagi-bagi. Punya alat kerja 5 gitu loh. Jadi angkanya jadi rendah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Rendahnya rendah banget malahan. Itu. Setelah diambil 1, jadi rata dia malahan. Gitu, Bu Aziza. Oke, baik Pak, terima kasih. Bisa coba dihitung sih, coba dihitung ya. Minimal kalau di sekarang ini kan udah pada punya unitnya, coba dihitung aja, dibuat reportingnya ya kan, bisa kelihatan. Nah nanti baru diambil langkah berikutnya mau seperti apa, itu. Saya sih terus terang belum pernah ngitung untuk ini ya Pak. Cuma Bapak pernah ada ini ya share, ntar saya coba lihat deh di Bapak. Saya udah pernah posting di LinkedIn ya. Oke, baik Pak. Iya Pak Agus. Bulan lagi kita pindah. Iya Pak. Oh siap. Mungkin nambahin dikit. Kalau untuk yang warehouse sudah berjalan, memang menghitung lewat hours meter, productivity dinaikkan, nanti bisa menghitung kebutuhan MHE. Cuman untuk pada saat setup awal, biasanya saya menghitung pakai estimasi time study dari throughput proses yang ada di warehouse Pak. Misalnya, misalnya kita akan buy warehouse-nya berapa pallet position, kemudian throughputnya, target output per harinya berapa truk per day, kita breakdown berapa pallet per day misalnya. Nah, dari situ untuk menghandling 1 palet dari time study-nya estimasinya misalnya 2 menit gitu misalnya. Jadi menggunakan angka itu untuk dikalikan volume yang akan dihandle dan ditentukan jumlah MHE yang dibutuhkan. Jadi nanti baru akan itu volume 100%-nya dan productivity 100%-nya. Tinggal nanti tadi sepakat sama atasan allowance-nya akan berapa persen tuh ini target productivity-nya gitu. Benar. Cuman kalau di awal mungkin lebih buat estimate sewa MHE-nya berapa gitu. Nanti tiap bulan direview berdasarkan kalau productivity hours meternya sudah ada record-nya gitu. Mungkin itu Pak. Siap bagus. Terima kasih. Ya. Ya bisa ya, itu menggunakan time motion study lah ya kalau untuk yang baru-baru yang udah berjalan akan lebih simpel karena memang unitnya udah ada, udah existing lah ya. Udah bisa dijalankan. Oke, berikutnya ya, pallet mover, elektrik dan manual. Ini banyak dan biasa juga ya. Kalau seperti saya info tadi, kalau di saya itu pallet mover itu paling banyak digunakan dan paling aktif. Karena produk inbound dia yang geser atau tarik ke area racking. Terus dari area racking kalau untuk outbound picking mereka juga yang bergerak cenderungnya. Gitu ya. Pallet mover sendiri ada yang bisa orangnya bisa berdiri ya, seperti yang paling kiri yang merah. Jadi operatornya di atas,
bergerak dengan unitnya. Kalau yang di tengah operatornya berjalan bersama-sama, ya, walaupun dia elektrik. Kalau di saya sih belum pernah pakai yang di tengah. Kalau yang di paling kiri yang warna oranye udah biasa, ya. Terus kalau yang ada yang sebut hand palette segala macam, ya, yang paling kanan itu udah umum juga, ya. Kalau ini hand stacker. Hand stacker itu ada elektrik dan manual. Hand stacker kalau kita mau lebih, kalau punya inilah ya, punya gudang yang nggak terlalu besar, karena kalau kita menggunakan hand stacker, gangway-nya itu nggak harus terlalu gede-gede banget, karena manuvernya pendek, ya, dibandingkan menggunakan reach track ataupun menggunakan eh, forklift, ya, apalagi forklift kan kurang lebih bisa 4 meteran gangway-nya. Jadi kalau punya area yang cenderung sempit, bisa menggunakan pallet stacker. Ya Pak Yaser, silakan. Baik Pak, mau nanya terkait SEO kan eh, apa manual apa namanya, MH ini kan perlu material ini kan perlu SEO biasanya ya Pak ya. Nah, saya pernah dapat kalau orangnya itu nggak naik, itu nggak perlu SEO. Tapi kalau misalkan tadi hand pallet kan ada yang orang yang naik, ada yang jalan Pak ya. Kalau selagi dia naik di kendaraan, nah misalnya di paling kiri, itu perlu SEO. Tapi kalau yang di tengah atau yang paling kanan, itu nggak perlu SEO. Bener nggak Pak? Nah, saya belum pernah ini sih Pak Yaser, karena seperti saya info tadi, kalau yang sebelah kanan sih memang nggak perlu ya, karena kan itu manual, benar-benar manual. Tapi kalau yang tengah ini saya belum tahu persis nih Pak Yaser, karena Nah, memang kalau belum sebelah pernah pakai kiri, juga. Kalau kiri harus ya, punya. oh gitu. Saya pernah dengar gitu sih. Kalau orang yang nggak naik, itu nggak perlu katanya. Karena posisi Maksudnya kalau gitu. yang tengah ini kan elektrik. Yang saya tahu namanya pallet mover, apalagi elektrik, itu kalau digas itu bisa kenceng, ya. Itu beda sama yang paling kanan. Kalau yang paling kanan kan manual, itu kan kita tarik, ya. Jadi untuk apa, terjadi sesuatunya lebih kecil lah, ya. Tapi kalau yang kanan paling kiri yang warna oranye sama yang di tengah, itu kalau digas itu bisa kenceng. Apalagi yang paling kiri itu, ya. Oke Pak. Nah, itu pernah kejadian, kalau apalagi kalau udah error. Sebenarnya penggunaannya itu kan ada rem dia. Tapi kalau memang rata-rata kita ini kan, tim kita di warehouse itu kan bisa menggunakan alat itu kan karena mereka kerja. Tapi pengetahuan detail tentang penggunaan alat itu nggak pernah dapat, ya. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya fungsinya gasnya itu seperti apa, karena yang saya tahu pallet mover itu bisa jalan pelan, ada setelannya, sama jalan kenceng. Terus untuk remnya tuh ada caranya juga, itu, ya. Jadi ada baiknya sih diberikan training, ya. Apalagi kalau kita rental unit-unit tersebut, bisa minta training, sesi training ke vendor yang rentalin ke kita, agar anak-anak atau tim kita di lapangan tuh bisa tahu persis fungsi-fungsi dari alat tersebut. Oke, tadi balik lagi ke hand stacker, ya. Nah, ini tadi contoh salah satu pallet mover yang untuk satu palet saja, ya. Terus dock leveler. Kalau perusahaan udah yang lebih ngejar safety, ya, dock leveler itu biasa dipakai. Kalau ini yang manual, ya, yang manual
dan mobile. Kalau kita tidak punya loading dock, biasanya bisa pakai dock leveler yang model seperti ini. Hanya memang kalau buat dan beli harganya lumayan mahal. Ya, kita biasanya malahan sistem dorong aja kalau mau muat. Teman-teman ada yang menggunakan dock leveler seperti ini nggak di perusahaannya? Dulu, Pak. Pak Agung. Ya, dulu. Oh, mahal ya Pak biayanya ya? Ya, betul. Biasanya untuk yang, karena memang secara experience di 3PL, pas memang Mm-mm. bukan 3PL dulu, karena secara desain gudang dan juga secara apalagi untuk docking gitu ya, itu Mm-mm. belum yang canggih lah istilahnya seperti itu. Jadi buatannya ya yang memang bisa movable dan manual seperti ini gitu Pak. Jadi memang eh, positifnya bisa dipakai di mana-mana gitu kan, karena Iya, memang bener. budget untuk tempatnya. Iya, lagian kan memang bisa di-adjust ya tinggi rendahnya gitu loh. Jadi Iya, Pak. lebih lebih enak, bisa naik sampai ke ya seperti kalau mau muat apa? Muat kontainer seperti ini, otomatis proses muat ataupun bongkarnya akan lebih cepat ya dibandingkan manual. Gitu ya Pak Agung ya. Betul Pak Yudi. Oke. Pak Yudi, saya stop dulu ya Pak. Kita Oke. mau foto dulu ya. Oke. Nah, Aman Pak Yudi? Aman. Udah. Oh iya. Nggak, takutnya kalau baterainya habis, ntar ganti handphone, bukan bukan ngecas baterai, tapi ganti handphone. Enggak ya? Ini kalau di awal lagi responnya rada lama. Siap, siap. Monggo Pak Yudi. Oke, oke. Ntar belum berubah nih ininya. Oke. Nah, kalau yang ini sama ya, dock leveler juga, tapi biasanya dipakai yang sudah menggunakan loading dock. Kalau yang sebelah kiri itu elektrik, yang sebelah kanan manual. Ya. Memang kalau untuk investasi lumayan mahal ya, dock leveler. Tapi kalau untuk apa? Untuk productivity sangat-sangat bagus. Jadi penggunaan ini saya pernah lihat di salah satu perusahaan ya di Delta Silicon 10 kalau nggak salah sekarang. Dia bongkar satu truk itu yang paletais tapi ya, yang udah dipaletin, nggak sampai setengah jam. Karena, dan terus dia tidak menggunakan, bukan menggunakan forklift untuk bongkar, tapi menggunakan pallet mover tadi yang elektrik. Nah, dia menggunakan unitnya itu rental semua. Jadi sangat banyak yang bisa dilakukan dengan menggunakan model dock leveler yang seperti ini. Harusnya kita bongkar pakai forklift, kita bisa ganti pakai pallet mover yang harga sewanya pasti lebih jauh ya, jauh harganya. Karena kalau forklift itu rata-rata hampir 10 jutaan lah. Sedangkan pallet mover bisa jadi setengahnya. Ya kan? Itu. Hanya memang settingannya sih diusahakan tinggi loading dock itu udah mirip dengan tinggi bak truk ataupun bak kontainernya. Walaupun dock leveler ini bisa sangat membantu untuk yang beda ketinggian. Dalam artian docknya lebih rendah dibandingkan bak truk ataupun bak kontainernya. Hanya nanti unitnya akan susah ya kalau terlalu miring. Dia diusahakan lebih rata. Jadi untuk akses masuk dan keluarnya lebih gampang. Itu. Kalau ini trolley ya. Trolley yang begini biasanya dipakai untuk picking
produk-produk ringan dan kecil. Ya, kalau yang paling kanan sih bisa yang berat. Biasanya dipakai sama sopir-sopir kalau kirim barang. Ya, dan kalau yang bekerja di perusahaan ini, toko-toko cat, ini juga efektif banget untuk ambil barang karena cat kan berat juga. Gitu. Terus gini sih banyak lah ya. Eh, untuk area penyimpanannya juga gangway-nya nggak terlalu gede. Nggak seperti forklift ataupun restock tadi ya. Termasuk pallet mover tadi, gangway-nya butuh yang lumayan besar. Tuh. Conveyor, kalau conveyor udah ini lah ya, udah banyak banget. Baik lagi yang sebelah kiri itu sama, Tupperware juga ya. Itu arah shelvingnya itu ya. Itu untuk mempercepat proses menggunakan seperti itu. Di pabrik-pabrik udah banyak juga yang menggunakan. Ya biasanya untuk in ataupun out serta picking ataupun sortir. Oke, automated guided vehicle. Nah, ini udah terakhir kemarin ada yang share di itu ya di grup kita ya. Yang di mana itu katanya 600 orang udah digantikan sama robot di pelabuhan kalau nggak salah itu videonya. Oh iya iya. Pelabuhan Ya. di Amerika ya. Iya. Ya, ya. Ya. Sama seperti ini. Kalau ini kan di gudang ya. Kalau ini di gudang, yang tengah itu seperti restock jatuhnya ya. Jadi udah nggak perlu operator. Yang sebelah kanan juga sama. Itu kemungkinan kesalahannya lebih kecil ya, sama seperti yang di-share kemarin sama teman kita di grup itu ya. Oh, Ultra Jaya udah pakai infonya ya. Jadi pelan-pelan pasti alat-alat ini akan digunakan. Pak Pendi juga, Smart Marunda juga udah menggunakan ya. Pelan-pelan akan digantikan sama apa? Robot. Nah, operator yang ngambilin barang, yang picking dan lain-lain, yang sortir, yang sebelah kiri biasa untuk sortir ya. Itu. Nah, ternyata udah cukup banyak ya yang menggunakan ya di kolom chat. Pak Yogi, Ultra Jaya, Pak Fendi, Smart Marunda sama Gudang Garam. Pak Aris, Unilever, Royco, sebagian juga udah pakai ya. Jadi udah mulai banyak digantikan. Itu. Nah, kita ke tracking ya. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Tama. MHE tracking itu termasuk MHE ya, karena berkenan dengan proses untuk simpan untuk kelancaran operasionalnya juga ya, untuk penyimpanan barang dan lain-lain berkenan dengan alat-alat kerja yang tadi ya. Tracking di operational warehouse ada 3 ya, heavy data tracking, medium data tracking, sama light data tracking. Heavy duty sih untuk yang beban yang sangat berat ya, sangat berat. Kalau medium beban 310 sampai 1400 per kolom. Dia salah satunya itu cantilever. Light data tracking ada istilah botless shelving system, rak yang biasa digunakan di supermarket atau swalayan. Ini contoh-contohnya ya. Kalau yang kiri heavy data tracking tadi,
ya. Yang tengah selective pallet tracking. Kalau yang paling kanan double dip pallet tracking, ya. Selektif satu lokasi hanya untuk satu item, satu palet. Kalau yang double dip otomatis depan belakang, ya. Jadi satu lokasi untuk dua palet. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan lah, ya. Kalau selective pallet tracking, karena satu lokasi satu palet, otomatis kita akan lebih gampang, ya. Operator juga akan lebih gampang ngambilnya. Kalau yang double dip butuh skill khusus juga untuk ngambil. Kalau kita lagi stok juga, ya lumayan susah karena kan tertutup, ya. Terus ini yang kiri cantilever racking tadi, ya, biasa digunakan untuk produk-produk yang panjang, pipa dan lain-lain. Kalau yang tengah racking drive-in manual. Kalau sebelah kanan drive-in yang menggunakan shuttle. Saya pernah ditelepon awal-awal Jatayu kalau nggak salah, sama anggota kita, teman kita di Semarang. Dia sempat tanya kalau drive-in racking itu masuknya produk dia kan ini FMCG, ya, otomatis first expired first out. Bisa nggak dibuat first in first out, ya? Tergantung. Jadi drive-in pallet tracking ini kan kalau yang manual itu kan ada depan ada belakang. Kebanyakan biasanya nempel ke tembok. Kalau nempel ke tembok nggak bisa, ya, lebih terbatas. Kalau yang dia seperti yang shuttle ini yang paling kanan, di belakangnya kalau dia tidak nempel ke tembok, ada space lagi, bisa dijadikan masuk dari depan, ambilnya dari belakang. First in, first out, ataupun bisa jadi first expired, first out, ya. Prakteknya sih bisa tergantung kita di lapangan mau seperti apa. Walaupun memang tidak gampang juga, ya. Terus kalau ini bottleneck tracking tadi yang biasa di toko-toko, ya. Kalau yang tengah floor tracking, kalau yang paling kanan mezzanine, ya. Kita ke penyimpanan bulky. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan, ya. Produk di floor ada dua macam, ya. Cara penyimpanannya block stacking, sistem tumpuk, ada yang biasa ataupun yang piramid, sama blok biasa. Blok biasa itu tidak ditumpuk, ya. Foto sebelah kiri itu blok stacking biasa. Jadi 3 palet ditumpuk sejajar, ya. Kalau yang kanan blok stack yang piramid. Secara kuantiti piramid akan lebih banyak bisa menyimpan barang. Waktu itu ada sempat yang tanya untuk expired date-nya, ya. Waktu itu pernah ada di grup juga. Kalau saya buatnya kalau untuk yang block stack piramid, karena memang biasa digunakan, untuk expired yang berbeda, kita udah pisahin block stack-nya, gitu loh, yang digabung, ya.
Tuh. Terus masih penyimpanan bulky ya. Yang bulky, nah ini gangway yang kecil begini akan sangat efektif menggunakan tadi ya alat kerja tadi yang truly untuk pengambilan barang ataupun penyimpanan barangnya ya. Iya, udah habis ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau ini ya, karena Udah biasanya habis. Padahal lagi asik ya kita ya. Tetap habis. nanti Lah, kok habis, Pak? kebanyakan. Iya, biasanya 56 slide. Iya, kok habis, Pak? Saking seriusnya nggak terasa ya. Iya, habis sudah ya. Aduh. Iya, iya. Iya, Pak Ya Yaser sebenarnya sih MHE-nya kan tambahan. banyak ya. Masih banyak lagi sih sebenarnya sih. Tadi benar Pak Yaser tadi ada ASRS, terus kemudian Scissors Lift itu ya. Ya Scissor Lift. Terus apa namanya ya robotic hand itu. Ya kan robotic hand. Banyak sih, masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Benar. Udah tuh Pak Agus, yuk Pak Agus. Pak Agus silakan. Saya cuman mau pamer udah sampai rumah. Jadi benar. Kalau nyampe rumah kaos jatahnya dipakai dong. Mungkin kalau terkait MHE tadi belum sempat dibahas masalah overhead crane ya, atau saya yang kelewat? Ya, memang belum. Banyak, memang banyak banget. Masih banyak yang nggak dimasukin Pak Agus. Ya, ambil yang umum digunakan untuk kita di warehouse. Ya, soalnya banyak kan kalau di kelas berat kayak area saya yang di sini di Banten itu kan banyak industri baja ya. Jadi memang overhead crane, gantry crane, ya mobile crane itu menjadi MHE yang common digunakan karena termasuk utama juga untuk meningkatkan utilisasi warehouse, tapi juga bisa satu location satu barang bisa langsung di handle gitu Pak, karena kalau menggunakan forklift 30 ton itu bisa gangway-nya harus 12 meter gitu. Untuk manuver. Jadi memang utilisasi area jauh lebih produktif kalau menggunakan overhead crane, apalagi yang cabin crane atau magnetic juga. Mungkin tambahan sedikit aja Pak. Ya, masih. Oke. Halo Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Ya, kalau yang tadi drive-in itu si MHE-nya ikut masuk ke dalam berarti ya, kalau untuk nyimpen yang paling ujung itu ya Pak? Yang manual ya? Drive-in manual, iya. Benar. Tadi kan kalau saya lihat itu space-nya itu cukup untuk restruct mungkin ya Pak ya? Kalau drive-in paling pas sih forklift Pak, counterbalance. Oh, counterbalance ya? Bukan restruct, bukan restruct. Restruct itu Jadi lebih untuk ini selective pallet tracking sama double dip tadi. Oke. Gitu. Jadi memang saya itu mau memaksimalkan space warehouse di raw material Pak. Nah sepertinya yang bulky seperti sugar, terus powder RM yang bahannya itu powder dalam bentuk sak, itu sepertinya akan lebih optimal menggunakan drive-in racking tadi. Cuma memang saya belum lihat sih, belum pernah lihat secara langsung seperti apa sih gitu. Oh, kalau kita di perusahaan saya lama memang untuk raw material kebanyakan menggunakan drive-in pallet tracking tadi, Pak Yogi. Ya, jadi di bulky ada, tapi memang untuk penyimpanan tertentu dia menggunakan drive-in pallet tracking tadi.
Hanya susahnya memang kalau drive-in pallet racking yang manual ya, kita kan bicara manual nih, unitnya harus masuk sampai ke dalam. Kalau dia terlalu panjang, row-nya, sedangkan space kiri kanannya itu minim banget. Jadi kalau kita menggunakan forklift aja, itu sering banget kita liatin kena gesekan. Unit forklift itu kiri kanan tiangnya kena, gitu. Jadi kalau terlalu dalam akan susah. Jadi rata-rata itu paling menggunakan paling ya 6 palet posisi lah row-nya, gitu. Iya, 6 deep ya Pak ya? 6 deep ke dalam ya Pak? Iya, benar, 6 deep ke dalam. Butuh skill khusus Ya, Pak. juga di operatornya, Pak Yogi. Iya sih Pak. Ya lebih ini ya Pak, lebih tricky ya Pak. Lebih tricky karena memang rata-rata itu pasti kena, gitu. Pasti kena nih. Kalau forklift itu kan ada tiang-tiang kiri kanan ini ya, nyangganya Ya. saya namanya kurang tahu. Itu pasti kena gesekan. Oh iya iya Gitu. iya. Kalau saya waktu di Kalideres itu punya drive-in manual 18 row, 18 pada posisi satu row. Nah itu saya bagi dua. Jadi 9 palet posisi ke dalam itu SKU A, di belakangnya itu jadi SKU B, bukan satu SKU. Itu. Karena kalau saya pakai untuk satu SKU, otomatis kan dari itu dia harus masuk sampai 18 row, 18 palet. Ya. Dia masuk yang 9 aja tadi itu udah kena gesekan-gesekan gitu. Yang manual ya. Kalau yang shuttle sih ya gampang, orang tinggal letakin di depan. Nah, kalau yang shuttle biasanya menggunakan ristrak. Itu. Oke Pak, thank you Pak. Oke Pak Yogi. Pak Yudi tolong tanya lagi Pak. Oh betul. Pak, itu jalannya itu antara ristrak sama forklift itu beda nggak ya? Beda Pak. Berapa Beda. ya Pak itu Pak ya? Standarnya ya Pak? Kalau forklift yang saya tahu itu kurang lebih hampir 4 meter. Kalau ristrak itu 3,5 meter. Udah bisa. Itu. Kalau untuk manuver ya Pak? Iya Pak, kebutuhannya untuk manuvernya itu. Kalau hanya untuk jalan aja sih, hanya untuk jalan dia jalan lurus sih nggak perlu gede-gede banget. Tapi kan kita kan menghitung untuk manuver. Karena kan biasa penyimpanan barang itu kan depan berhadapan-hadapan ya. Betul barang Pak. A, gangway, terus di belakangnya kan produk lain. Betul Pak, desain awal itu kan penting juga gitu loh. Benar. Oke, Gitu. makasih Pak. Oke Pak Yatmo. Pak Fendi, gak rekomen yang varian barang banyak atau load batch berbeda-beda. Itu yang untuk ini ya, Pak Fendi ya, untuk drive ini ya. Betul Pak. Karena seperti saya info waktu itu, drive-in itu lebih cenderung untuk produk yang sekali produksi satu batch tapi banyak banget dan satu lot. Jadi saya pernah di Ciawi itu sekali produksi itu dia bisa 50 sampai 100 palet dengan satu batch satu lot. Jadi rada cocok lah menggunakan ini drive-in. Itu. Teman-teman yang lain? Ya, Pak Jonas. Pak Jonas, Pak Jonas. Ya Pak, saya mau menambahkan tadi Pak masalah untuk tipe dari racing tadi. Hanya sekedar memberi saran juga Pak. Kalau secara umum seperti yang Bapak bilang untuk jenis-jenis racking
ada dia selective pallet racking PR ya. Yang kedua itu masalah floor cantilever racking atau untuk menyimpan barang-barang yang panjang seperti yang Bapak bilang. Cuman yang itu yang umum. Cuman yang ada dua lagi yang sering saya dengar, mungkin teman-teman yang di sini pun mungkin pernah dengar, ada dia namanya very narrow S-tray racking, yang artinya floor PNA yang lorongnya kecil tapi barang-barang yang disimpan besar dalam ukuran yang besar. Contoh satu satuan besar, contoh sofa yang ukurannya besar bisa disimpan di situ, tapi yang lantainya dia langsung berhubungan sama besi-besi gitu, nggak ada gopong gitu. Dan yang terakhir itu floor multi-tier. Floor multi-tier racking itu biasanya dibuat untuk menyimpan barang-barang yang kecil, contoh yang barang-barang gelas, untuk sendok gitu, yang kecil-kecil. Jadi gitu yang biasa saya dengar, Pak. Iya. Kira-kira itu, Pak. Iya, memang ada seperti saya info tadi kan. Kalau saya lebih cenderung yang umum ada digunakan di warehouse ya, bukan yang lain tidak ada ya. Ada juga, tapi biasanya untuk produk-produk tertentu yang yang nggak terlalu umum lah ya. Itu. Terima kasih Pak Jonas tambahannya. Sama-sama, Pak. Oh yo. Pak Yogi, double dip MHL cenderung lebih mahal. Ya pasti ya, karena beda ininya. Alat kerjanya walaupun sama-sama restruct, rada beda. Ya. Itu. Teman-teman yang mau bertanya atau mau kasih sharing tambahan informasi, kita podcast ya, bukan webinar. Jadi kalau bisa sih open mic, dan kalau memang kameranya nggak bermasalah, lebih baik open cam, seperti itu ya. Oke. Pak Yudi, saya mau nambahin, tadi ada yang ini Pak Yudi, yang mengenai 70% dulu Pak Yudi, yang Pak Yudi bilang itu di bawah 70% nggak apa namanya, nggak efisien gitu ya. Tidak produktif. Nah, itu saya pernah punya ini Pak. Saya lupa kemarin itu pernah baca di mana gitu kan ya. Itu buku manualnya, entah alat angkut apa gitu ya. Alat angkut apa saya lupa, entah itu forklift atau restruct. Jadi memang di situ ditulis, mungkin nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang masih punya buku manual dari pembelian apa namanya alat-alat angkut ya, coba dibuka. Itu memang secara secara operasional itu memang ada 20-25% itu si alat angkut itu harus berhenti gitu, karena untuk keawetan mesin. Kalau emang seharian gitu kan, itu paling tidak ada 25 sampai 30% itu harus berhenti gitu lah. Kayaknya ini ada kaitannya dengan yang 70% productivity gitu. Jadi kalau di bawah 70% berarti mesin itu melebihi dari limitnya dia berhenti gitu kan ya. Maksimal dia berhenti gitu. Jadi benar, mungkin itu ada kaitannya juga. Saya lihat dari sisi itu ya, dari sisi mesinnya ya, karena kita kan belajar di MHE-nya. Dan sepertinya di manufaktur otomotif pun juga sepertinya menyarankan seperti itu. Misal kalau nggak salah dulu saya pernah ikut safety driving-nya Toyota gitu. Itu kalau bahkan direkomendasikan, disarankan setiap perjalanan 3 jam itu berhenti 30 menit gitu. Jadi kalau mau dibikin seperti itu, berarti kan tinggal di persentase aja. Di situ ada 80 sekian persen berarti. Nah, itu kayaknya mirip-mirip tuh. Itu benang merahnya sama itu. Gitu. Jadi mesin itu juga harus istirahat, terus kemudian memang untuk keawetan, kecuali kalau mesin-mesin produksi ya, ada beberapa yang memang nggak boleh berhenti malahan ya. Ini agak berbeda ya. Jadi jangan disamakan gitu. Dan ini kan mesin-mesin yang kecil gitu kan, mesin yang kecil memang kalau diukur produktivitasnya, diukur hour meternya, ya benar, itu sekitar 70% itu udah dianggap itu paling minimal produktivitasnya. Ya itu saya setuju sih Pak Yudi. Itu aja sih. Kalau tadi ada nanya angka dari mana, kemungkinan salah satunya adalah dari situ.
Oke. Gitu aja sih. Tadi siapa yang nanya ya? Tadi saya baru keinget soalnya. Oh iya, dulu pernah sekitar 80 sampai 70%, betul. Oke, itu aja sih Pak Yu, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Tama. Yang lain punya tambahan kali atau sharing-sharing? Silakan ya. Pak Agung, Bayu, silakan. Iya, Pak Yudi, saya Ya. izin menambahkan aja terkait dengan tadi Ya. yang disampaikan, juga dengan tadi Coach Tama juga sampaikan, memang betul bahwa setiap PMI itu memang setiap berapa jam itu wajib untuk berhenti. Entah itu juga menghindari yang namanya overheat gitu kan untuk mesin, terutama untuk yang elektrikal. Jadi saya saja untuk operator itu ada satu, tapi kita siapkan MI-nya dua, itu untuk spare ya. Karena kebayang juga kalau misalkan operator satu, terus juga kita sudah punya productivity sekian banyak throughputnya per hari, itu kalau misalkan hanya pakai satu, terus juga overheat dan tidak ada spare, itu maka potensi untuk si MAE-nya breakdown itu jauh lebih tinggi. Jadi bukan hanya ketika breakdown pakai yang satunya, tapi juga ketika memang di beberapa jam setelah dipakai, rehat sebentar, either itu mau di rest dulu, baru nanti di charge kembali, kita akan pakai yang satunya lagi untuk bisa tetap berjalan, gitu kan. Nah, balik lagi ke yang tadi productivity. Ada memang di beberapa gudang yang memakai productivity-nya itu standarnya hour meter. Di saya pun juga ada yang dulu pernah pakai hour meter, ada juga yang based on throughput. Jadi tahunya dari mana? Jadi kalau 3PL itu kan biasa ada MGV ya, dan minimum guarantee volume. Artinya setiap bulan kita itu tahu nih target dari customer itu sekian ratus ribu atau sekian juta karton. Nah, kita akan bagi kerja dan juga berapa shift. Nah, itu akan menentukan seberapa banyak MAE yang kita butuhkan, baik dari sisi forklift ataupun reach truck sampai dengan ke pallet mover. Jadi itu kalau LSL kan balik lagi ke bisnis proses masing-masing. Tapi ya kalau yang saya jalani memang yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi dan juga Pak Tama memang relate seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya kalau di saya kalau udah menggunakan angka throughput itu lebih cenderung untuk productivity manpower ya. Yes, lebih cenderung ke betul. sana. Itu. Betul. Betul. Yang lain? Silakan kalau punya tambahan ya, punya sharing-sharing di kerjaannya, silakan. Yuk, teman-teman yuk. Ada yang mau di-sharing lagi? Tadi kalau nggak salah tadi ada yang mau sharing ASRS ya. Sebenarnya udah kita podcast yang beberapa minggu lalu kita juga pernah itu ya kasih video mengenai ASRS ya. Tapi nggak apa, coba tadi Pak Ade Putra kalau nggak salah. Pak Ade mau sharing, Pak Ade, monggo Pak Ade. Halo, Pak Ade. Pak Ade Putra. Belum open mic. Pak Tama harus konsisten. Pak apa Ade? Halo. Kalau Pak apa aja, kalau Ade. Oh, iya. Lebih aneh lagi, lebih aneh lagi kalau dipanggil Kak Ade. Ah, itu lebih aneh lagi. Itu lebih aneh loh itu. Bener. Yuk Kak Ade loh. Kalau Kak itu cukup itu Kak Bevi aja. Yang lainnya nggak boleh. Yang lainnya nggak boleh. Nggak boleh. Ini join kan nih? Kayaknya nggak join ya. Ya Pak Ade kalau mau tadi kan di chat tuh mau sharing katanya mau apa ASRS katanya ada berapa belas SRM. Tuh. Masih ada nggak? Ada. Oh ini masih ya? Ada. Ade Putra ya?
Halo. Iya, iya. Ya. Pak Ade, yang kemarin kita diobrolin pas ngopi tuh Pak Ade. Ngopi di mana? Di Kerawang ya. Oh, di Di Kerawang. Kerawang. Oh, iya itu. Nggak ada lagi. Iya. Lagi pergi. Kayaknya ya lagi ditinggal. Iya, lagi ditinggal. Ya, ada yang mau bertanya? Oh iya, saya mau nambahin ini aja, nambahin apa namanya ukuran gangway gitu kan. Sebenarnya kalau ngebaca di jurnal-jurnal sebenarnya banyak ukuran apa namanya cara menghitung ukuran gangway gitu kan, banyak banget. Mulai dari jelimet pakai sin cos tangan ada, jujur serius ada Pak Agus. Oh, Saya pernah gitu baca ya. itu Pak Agus. Saya lupa dari Matthew siapa saya lupa tuh, warehouse apa gitu saya lupa gitu. Emang karangan lama tahun 2007 2006 lah gitu. Itu ada tuh sampai sin cos tangan, dan yang kemarin-kemarin saya lihat ada juga dari siapa, dari Indonesia juga, dari Indonesia saya lupa. Itu rumusnya singkat gitu. Rumusnya singkat dan sering saya pakai juga. Itu rumusnya akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Itu rumusnya. Panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Tapi panjangnya itu pada saat si MHE atau forklift, karena forklift ya. Forklift ini membawa paletnya. Gitu. Jadi ukuran dari pantat sampai ke ujung palet. Itu panjangnya. Dan lebarnya itu lebar yang paling lebar. Jadi kalau memang lebarnya itu adalah lebar forkliftnya, ya itu lebar forkliftnya yang dihitung. Atau lebar paletnya. Misalkan kalau kita punya palet yang 1,4 gitu ya, 140 cm, berarti 140 cm. Kalau nggak salah kan lebar forklift itu kan 110 ya, 110, 115 lah kalau nggak salah. Nah ini kalau misalnya kita punya palet 140, ya yang dihitung adalah lebar 140. Nah itu 140 kuadrat ditambah misalkan panjangnya berapa, misalkan 2 meter ya, 2 meter kuadrat. Nah itu ketemu tuh gangway-nya yang standar gitu. Tapi kadang-kadang kalau secara benar-benar orang yang udah lama di gudang, biasanya standarnya adalah kiri 1 meter, kanan 1 meter, selesai. Selesai. Kalau kita biasa, saya juga mungkin nggak tahu karena di lapangan kali ya Pak Tama ya. Jadi gimana Pak seringnya Agus? pakai panjang maksimum tadi bawa beban. Benar. Ditambah setengah lebarnya. Oh, benar. Karena berarti rumus sin cos tangan tuh sebenarnya tuh karena derajat tadi ya, setengah lebar tadi ya. Ya, karena kan dia malah manuver kalau MHE itu kan kayak 4-wheel drive tapi roda belakang gitu, bisa muter langsung siku gitu ya, betul. Jadi kalau praktisnya saya pakai panjang maksimum plus setengah lebarnya badannya si unit itu cukup. Nanti kita bandingin rumusnya Pak Agus, rumus yang biasa umum semeter kanan semeter kiri sama rumus jurnal. Iya. Mirip nggak? Tapi kalau saya hitung yang kanan semeter kiri semeter itu hampir mirip sama yang akar tadi. Saya belum hitung tuh yang rumusnya Pak Agus tuh. Cuman kalau yang tadi saya sampaikan Pak Tama, kalau forklift yang 30 ton itu panjangnya aja 9, sekian meter. Kalau pakai semeter kanan, semeter kiri, manuvernya nggak cukup kalau gangway-nya cuman. Nah, iya. Mungkin tuh ukuran yang forklift yang standar 5 ton, 3 ton kali. Gitu ya. Betul. Tapi kalau ukuran 30 ton itu ngangkutnya udah beda lagi. Pasti finish good-nya barangnya juga udah lebar, udah besar. Itu mau kontainer kali Pak Agus yang diangkut. Bawahnya baja-baja donat itu. Iya. Benar. Tapi memang benar sih. Memang disesuaikan aja. Kalau memang yang bilang semeter kanan semeter kiri itu memang untuk yang forklift tertentu yang 3 sampai 5 ton, yes. Nah, nanti tinggal bandingin antara yang akar tadi sama rumusnya Pak Agus. Nah, itu sama nggak kira-kira dengan MHE yang sama ya? MHE yang 30 ton misalkan gitu. Itu misal gitu. Kita coba aja. Bedah jurnal. Tambah-tambahan Pak. Kalau boleh tambah. Pak Fendi. Tambah. Pak Fendi udah bawa pensil kayaknya tuh.
barang saya itu ada yang 2 kali 3 meter. Nah itu nggak bisa lagi Pak hitungnya Pak. Nah, bener kan? Hitungnya beda lagi. Beda 2 kali 3 lagi. meter Tapi Pak. Aduh sadis. iya, udah nggak bisa semeter 2 meter lagi, gitu kan? Iya. Gitu. Bener. Jadi kayaknya yang semeter kita udah untuk tertentu aja, gitu kan? Oh, paling ini untuk forklift 3-5 ton gitu. Tapi kalau untuk yang kita mau MHE apa aja, yang moving MHE yang apa namanya yang di darat, kita nggak ngomongin yang crane ya, beda lagi nanti crane gitu kan. Crane mah bisa gangway-nya nggak perlu lebar-lebar kan, bisa diangkut sampai atas. Cuman buat Gitu outnya kan. nyari coil ya. Nah, gitu. Dan coba nanti itu Pak Fendi mumpung pakai pensil, coba kita hitung Pak Fendi, pakai rumusnya Pak Awas sama rumus yang jurnal yang akar itu tadi Pak Fendi. Boleh, kita hitungin. Kita bedah nanti. Ntar saya cari lagi itu rumus ang akar tuh dari jurnal siapa? Ya kalau di lapangan tuh fleksibel memang, ya kan. Benar. Menyesuaikan kondisi lapangannya, barangnya juga pasti seperti itu. Itu. Benar. Itu buat Maka insight-nya kalau Pak Yatmo tadi, Pak Yudi kan Pak Yatmo ya, yang katanya mau Iya. apa namanya? Mau desain gudang yang optimal gitu kan salah satunya juga harus ngukur gangway-nya kan. Nah, mungkin salah satu yaitu buat insight-nya Pak Yatmo aja, coba pakai rumusnya Pak Awa atau rumus yang jurnal yang tadi gitu. Coba aja dihitung gitu. Ya, apa lagi ya tadi ya? Nah, ya MHE ya. Memang Ya, kalau MHE itu memang itu ya, nanti kan MHE itu juga ada parkirnya juga, gitu kan. Nah itu juga kalau buat Pak Yatmo juga harus diperhitungkan juga fasilitas yang apa namanya yang di dalam gudang itu selain storage, selain untuk penyimpanan itu apa lagi gitu. Jangan lupa itu. Kadang-kadang udah didesain sedemikian rupa sampai menggunakan apa namanya visualnya udah 3 dimensi, udah taunya buat parkir MHE-nya nggak ada. Buat ngecas baterai nggak ada. sama ngecas. Ya itu Dan Pak, kalau bingung yang harus biasanya suka lupa di desain dari awal itu charging stationnya Pak. ya, Charging station, Instalasi, betul. itu instalasi usahakan charging station ini. itu juga kan memakan biaya yang lumayan ya untuk instalasi kabelnya karena kan itu tegangan tinggi semua 3 pas. Terus sama flow udaranya juga kan harus ada suctionnya tuh. Kalau untuk yang pakai baterai lead acid. Posisinya harus di luar Pak Nuri, Pak Yogi. Nggak boleh ikut di dalam ini. Nggak boleh di dalam. Jauh. Jauh. Gitu. Usahakan biasanya memang berdekatan. Memang berdekatan dengan biasanya dengan apa namanya service ringan itu MHE yang lain biasanya itu biasanya berdekatan dengan itu, tapi jauh dari jangkauan storage itu. Bukan gabung sama ini per host induknya gitu loh maksudnya. Dia harus terpisah. Kalau sirkulasi ya pasti ya sirkulasi harus, karena kan namanya baterai, apalagi baterai elektrik itu kan ada uapnya gitu loh. Dia butuh suhu yang cenderung stabil lah, nggak boleh terlalu panas juga. Itu biasanya menggunakan exhaust. Kalau terpaksa gabung, ada kontrol yang perlu dilakukan nggak nih Pak Yudi? Terpaksa itu artinya emang areanya tadi terus adanya di satu area dengan area gudangnya gitu. Nah, ada kontrol khusus yang dibutuhkan nggak kira-kira? Ya mungkin penambahan itu sih Pak Agus, exhaust-nya agar sirkulasi udaranya, apalagi sekitaran ini baterai-baterai itu ya. Nah kan saat ngecas kan ini pasti ada uap dari air akinya lah ya, yang nggak terlalu ini gitu, agar bisa lebih terbuang, karena memang rata-rata bangun gudang pasti gabung Pak Agus, pasti gabung itu area chargingnya gitu loh. Di saya juga sama, karena udah di desain seperti itu kan ya.
walaupun memang secara safety dia harus kita rubah, memang biayanya nggak murah juga gitu loh. Karena kan harus merubah bentuk juga jadinya gitu loh. Ya, intinya kalau memang di awal lagi bangun gudang ya dihitung dan dikondisikan sedemikian rupa agar case-case yang seperti itu, masalah seperti itu nggak ada lah gitu loh. Kan udah tahu nih itu. Sama Pak Agus di saya juga model begitu. Udah gabung aja. Iya, Walaupun nanti pada umumnya sih pasti gabung, pada umumnya gabung. Lagi ada Tapi audit, memang jarang. jadi temuan gitu loh. Ya kan? Oh ini nggak boleh nih, harusnya dipisah. Iya, ngomong iya aja tapi nggak dirubah-rubah. Karena kosnya lumayan gitu loh. Ya kan? Tapi maksudnya harusnya dipisah itu lebih karena parameter apa gitu loh Pak? Apakah ya tadi lebih kepada exhaust pada saat chargingnya atau ada isu lain gitu yang apa isu meledak saat nge-charging yang untuk potensi itu terminimalkan gitu. Mungkin bisa Ya sharing. beberapa faktor sih Pak Agus. Salah satu yang pertama tadi kan memang uapnya ya saat cas gitu loh. Karena kan dia kan air aki ya. Terus kalau kita di dalam gabung dalam satu gudang itu otomatis kan akan kontaminasi ya. Kontaminasi produk, apalagi kalau udah ngomong FMCG lah ya, food and beverage, akan berat lah untuk yang seperti itu. Kemungkinan meledak konsep pasti, karena itu listrik semua dan tegangan tinggi ya, itu. Lebih cenderung konsepnya ke sana sih Pak Agus, lebih ke safety sih ya larinya, itu. Dan biasanya di pinggir-pinggir area, misalkan area paling pojok gitu ya Pak Agus ya, paling pojok. Yang kalau sering saya lihat itu dibikin selokan Pak, ditandai dengan selokan. Jadi untuk meminimalisir kalau misalkan itu tumpah, dia nggak tercecer kemana-mana, dia langsung ke selokan itu. Dan makanya biasanya didekatkan dengan area maintenance untuk MHE. Biasanya begitu. Jadi bersebelahan tuh mereka tuh. Untuk ngecasnya sama untuk area maintenance, dan itu dikelilingi selokan semua karena khawatir nanti oli tumpah. Nanti kan kalau tumpah kan udah ya tinggal diserok aja, dorong ke selokan, dia akan ngalir. Nanti ngalirnya juga nggak langsung ke sungai, dia akan ada tampungan tersendiri untuk B3-nya begitu. Biasanya seperti ini itu. Pak Yuda Bahari ya, nggak ada exhaustnya juga, usahakan sih ada Pak, ditambahin. Silakan Pak, open mic. Mungkin nggak ada exhaust Pak, tapi ada kipas angin jumbo Pak, ngedorong. Kipas angin jumbo juga nggak ada Pak. Kebetulan yang Pak Agus bahas itu ya di tempat kerja saya itu salah satunya. Itu memang kalau lagi ngecas beberapa baterai berbarengan Pak, itu agak pedih di mata Pak. Pembuang ke selokan itu Pak. Apa yang kalau baterai apa tadi yang Bapak bilang itu bocor ya, jadi tertutup rapat gitu, ada tembok, kehalang tembok, jadi baterainya itu samping tembok Pak. Dan di warehouse tempat kerja saya juga kebetulan emang panas sih biasanya itu. Harusnya itu dibikin ini ya, terpisah ya kalau untuk baterai. Terpisah Pak ini ya, secara apa safety dan lain-lain sih terpisah memang. Hanya seperti saya info tadi lah ya, gudang udah jadi, udah dibuat sedemikian rupa, kita udah gunain, karena untuk memindahkan itu lumayan. Saya di perusahaan lama juga sampai sekarang nggak dipindah-pindahin itu, tetap seperti itu. Itu karena jujur aja mahal memang, kan kabel harus tarik lagi. Ya kan, memindahkan itu tegangan tinggi semua salahnya gitu loh. Yang paling cakep sih jujur aja di Pak Aji tuh ya, di Pak Aji Tupperware itu lengkap banget walaupun dia ini itu basicnya aja udah salah karena di dalam gudang ya, walaupun di dalam tapi lebih lengkap untuk safety-nya jujur aja. Ya itu kadang ada tim safety-nya juga sih Pak. Tapi paling malah awalnya itu dia yang atas petunjuknya itu untuk menempatkan di area sekitar dalam warehouse, tapi di dekat tembok gitu, tembok pembatas. Ya betul. Benar. Sebenarnya paling bagus itu di ini si
Si Agung tahu tuh Agung. Di multi bintang Gung, itu paling bagus. Itu benar-benar di luar. Chargingnya itu di luar, terus pokoknya inilah cakep lah. Paling aman tuh, paling ideal tuh yang itu. Pernah lihat gak Gung di multi bintang chargingnya? Iya, pernah. Jadi dalam tuh cuman bir aja. Ya itu udah inilah ya. Hanya memang kalau udah kondisinya seperti saat ini, memang tinggal ini apa, memenuhi unsur safety-nya aja ya. Maka saya bilang di Pak Aji di Tupperware itu udah cakep banget. Walaupun dia strukturnya di dalam ya. Jadi di dalamnya sendiri untuk safety-nya udah sangat-sangat oke. Ya. Itu minimal ke sana kalaupun tidak dipindahin. Gitu. Oh iya, siap. Pak. Kebetulan kan saya anggota K3-nya. Lah itu, ya kan. Jadi ya berisiko juga buat saya, nanti kalau ada apa-apa kita juga yang kena kan. Pasti. Makanya kan minimal kan secara safety-nya dipenuhi itu. Jadi di tempat Mas Yuda ini masih di dalam ya? Itu Ya, dalam Pak. Kebetulan materialnya itu alat-alat pertambangan oil and gas, Pak. Oh, iya. No. Dari yang berat sampai yang ringan juga ada, yang kecil bahkan sampai yang tontonan juga ada kita materialnya. Ya kalau terpaksa di dalam ya dan nggak bisa dipindahkan keluar ya itu safety-nya aja sih. Berarti ya. Apalagi ini ahlinya K3 nih ya. Oke, makasih Pak infonya. Oke, thank you. Pak Yudi, yang di tempatnya Pak Aji itu aparnya pakai apar apa? Aparnya? Powder. Tapi memang setiap 15 meter kalau saya nggak salah, apa 10 meter memang ada. Sekeliling itu lengkap. Powder ya? Dan kalau di area chargingnya itu lengkap, plus untuk kalau ada kejadian khusus. Ya, ada spill kit-nya. Spill kit ada apa? Untuk cuci mata. Ya, mata khusus. Ada apa lagi ya? iWatch. Yes. Apar CO2 biasanya Pak. Iya. Tapi memang CO2 kan memang buat untuk yang kategori C aja, nggak tahu ya Pak Yudi, Pak Yuda. Iya kan kategori C ya. Kalau yang dry powder itu yang ABC ya, yang bisa ya. ABC. Kalau powder ABC. ABC, betul ya. Dan kalau powder itu memang nanti resikonya adalah ya bekas. Bisa rusak. Ya. Maka kalau untuk elektrik memang lebih cenderung ke CO2. Ya, CO2, carbon dioxide. Ya, itu ya perlu diperhatikan juga sih. Maksudnya kalau memang ada resiko berbahayanya kan di situ kan banyak ya. Ada kalau di gudang itu kan, kalau di tempat saya dulu kan ada stop 6 ya. Berarti masuknya ke F gitu kan, A, B, C, D, E, F. Aparatus, A aparatus, B itu big heavy, C itu car, D itu drop, E itu DE, E itu electricity, F itu fire. Ya udah, kalau kategorinya ada di situ, accident-nya ada di situ, ya tinggal sesuaikan dengan tingkat tingkat resikonya seperti apa gitu. Apa yang digunakan apa seperti itu. Wajib sih ya. Wajib. Maka kalau yang saya lihat sih gitu Pak Tama, kalau di Pak Haji sih memang kita lihatin di sekitaran itu ada CO2 yang gede. Ya, CO2 yang gede. Powder sih udah hampir semua ini ada. Itu general lah ya, kalau powder lah ya. Dan memang lebih cenderung untuk api kan, cenderung untuk api, dan memang lengkap. Maka tadi kita infokan ya, spill kit-nya untuk cuci mata gitu loh, ada lengkap banget. Jadi bahkan sampai ada yang foam juga, jangan-jangan. Wah, luar biasa. Yang foam juga, ya kan Pak Agus, kan ada yang foam juga kan ya? Ada yang foam. Untuk kebakaran di di kilang minyaknya biasanya. Itu ya minimal ya safety-nya lah. Kalau udah kondisi begitu, unsur safety-nya yang ditekankan itu.
Nggak cakep ini kalau di ada yang kemarin ada yang itu yang unik tuh yang kemarin di grup kita grup 1 kalau nggak salah yang apa ngomongin strapping band terus dia menggunakan ternyata ada yang menggunakan string ya kan supir forkliftnya nggak pakai helm. Oh. Masa saya spill ini ngomongin strapping band barangnya biar aman tapi nggak pakai helm. Ini barangnya yang aman supirnya enggak. Banyak Siapa itu Pak Tama, kemarin? sebenarnya Pak Tama. Barangnya Jadi rapet kan, rapet tuh di sering, mau dikasih ini macam-macam. prakteknya di lapangan itu helm itu masih banyak yang tidak menggunakan. Banyak yang begitu. Jadi kalau ketahuan ditegur baru dipakai. Iya Pak, betul Pak. APD itu selemah-lemahnya iman padahal Pak. Jangankan helm Pak, kadang-kadang seat belt aja gak dipakai Pak. Kalau karena seat belt itu kan udah pasti ada kan dia kan. Ya, Pak Fendi, kalau seat belt jarang banget itu operator. Jarang banget yang pakai. Kalau di saya SP Pak. Harus Gak mau sih. tahu SP1 harus. langsung. Pak Fendi tancap gas ya Pak ini ya. Kenapa? Dipakai Pak Fendi. Dikalungin doang. Diceklakin. Memang Kayak mobil. Avanza gitu ya. Itu mah driver pertama. Driver suka begitu Dikalungin tuh. doang. Kalungin doang, kagak dicekrakin. Berarti harusnya forklift itu punya sensor. Kalau safety beltnya tuh nggak diceklekin, Bunyi nggak ya? bisa starter. Oh, Iya. Ada sih, Nggak Pak. bisa dinyalain. Pasang kamera. Pasang Kalau di kamera. saya ada tuh Pak. Oh, Pak Agung ada? Gimana Pak Agung? Ada. Jadi saya tuh sekarang pakai unit Jung Hendrik ya untuk kapasitinya 1,5 ton. Itu kalau misalkan si driver forkliftnya nggak pakai itu kan ada alert tuh. Dan itu si forkliftnya nggak bisa jalan, nggak bisa dinyalakan lah, bukan nggak bisa jalan, itu nggak bisa nyala. Jadi benar. bulat gitu. Benar, harus Baru begitu. Benar. Duduknya juga harus disesuai gitu kan, harus tegak juga, terus harus pakai seat belt. Kalau dua faktor itu mereka nggak lakukan, itu mau gimana pun tuh nggak bakal nyala. Gitu. Cuma pakai unit terbaru Hendrik lah ya sekarang ini. Oh. Gitu. Ya. Mahal Pak Agung. Ya, Jung Hendrik mahal banget itu. Ngajuin ke manajemen Jung Hendrik kasihnya Cina-Cina semua. Bener Pak Yang Fendi. harganya Orang 200 juta, 150 juta forklift. 150 mahal juta. banget itu unitnya memang, tapi memang bagus sih. Mahal mana sama Linde, Pak? Oh, Linde kalah, Pak. Kalah Linde. Kalah Linde. Mahalan itu, Jung Hendrik. Kalau yang kemarin yang saya lihat, kalau safety belt nggak dipasang, itu masih bisa jalan. Tetapi yang tadi Pak Agung bilang, bunyi alarm. Kayak alarm safety-nya forklift tuh yang di atas tuh. Muter tuh, warna kuning tuh. Muter sama bunyi. Nah, gitu. Kalau udah jalan nih, tapi nggak dipasang ya, nggak diklik gitu ya. Jalan berapa meter, 1-2 meter bunyi. Wah, langsung itu. Wah, nggak pakai safety belt berarti. Karena kalau itu lebih mudah, kan tinggal kasih sensor dikit, nggak sampai ke mesining kan, nggak masuk ke engine Sampai kan. ke engine. Nggak sampai ke engine, hanya alarm aja gitu. Tetap bisa jalan, tapi alarm. Itu udah jadi visual, audio visual juga gitu. Ya. Langsung gitu. Nah itu kalau itu ada, gitu. Itu ada. Mau itu kanibal aja Pak, itu Pak. Sama ini bahkan ganjel. Ini Pak, apa namanya? Bahkan duduknya itu juga memang kayak bikin operator kalau yang sering pakai alat terus main jalan tuh kayaknya agak repot ya pakai unit yang sekarang, karena tuh dia tuh harus benar-benar asal nggak sesuai tuh, waduh apalagi ini itu kan, maka emang harus tegak gitu kan, baru tegak itu bisa dinyamankan seperti itu. Jadi memang ya gimana ya, si sistem ini kayak ngebantu manusia untuk yang benar tuh seperti ini ya, kamu harus adjust gitu loh, harus menyesuaikan seperti itu. Jadi nggak yang asal naik tekan kunci jalan terus yang lainnya faktor safety-nya dilupakan gitu. Mas Haris Yuli, kenapa Ristrak nggak ada safety belt?
Ayo, kenapa ayo? Ah. Tadi kan Ayo, cuma kenapa? suruh naik turun doang kata Pak Yudi. Nggak boleh traveling. Nah, itu. Karena bukan buat balapan. Bukan balapan. Kalau Belum forklift masih pernah. bisa balapan, Nah, forklift. Iya. Masih bisa ngeput. Restart nggak boleh. Speednya belum diatur sama pernah. modulnya. Belum pernah lihat restart itu kejadian seperti kejadian forklift. Ya, makanya memang forklift lebih lebih kejadian seperti itu. Sama ini, sama apa? Ganjel ban itu kelihatan sepeda tapi penting. Di saya udah pernah kejadian karena kan muatnya didorong untuk mendorong ke depan untuk saat muat. Ternyata mobil itu nggak dipakai apa? Ganjel ban. Saat didorong pertama mobil itu gak gerak. Didorong kedua tiba-tiba maju. Forkliftnya gantung di loading dock. Barangnya jatuh. Oh, ya. Itu ganjel itu kelihatan sepele tapi sangat penting. Handremnya Itu masih kalah ya berarti ya. Handrem pun ada kalah handrem Pak, masih kalah. Kalah ya, nggak masih bisa, kalah ya. nggak bisa. Hmm. Paling safety ya ganjel bannya. Oke. Itu. Oh iya, ngomongin forklift. Ada satu lagi safety yang biasa rekan-rekan warehouse atau produksi kalau pakai forklift itu yang sulit untuk kita kita supaya nggak lakuin. Hmm. Ada penumpang di forklift. Oh iya, ada aja itu Pak Tama. Kalau di tempat Penumpangnya kerja saya di operatornya belakang. making barang juga Pak. Operator Nah, restorannya making barang juga jadi packing. nah itu Makanya safety tuh. band-nya itu enggak diutamain jadinya. Soalnya dia making barang kan. Habis nurunin barang langsung making gitu. Sama Pak Yuda hemat. pernah lihat nggak Pak Yuda yang numpang mental? Kalau saya sih belum pernah. Cuman Belum pernah. pas nggak lama tuh baru kejadian juga di tempat saya. Jadi kebetulan rekan kerja saya itu kecelakaan juga kan. Karena dia abrak pembatas tembok forklift. Kan ke forklift Hendriknya itu kalau yang dia pakai itu 2 ton. Cuman yang agak tinggi itunya tuh apa? Yang nggak yang kayak bukan 2,5 juga kan agak pendek tuh Pak yang ujungnya itu. Jadi dia nabrak pembatas mental nggak pakai safety belt dia. Kalau di forklift saya pernah lihat masalahnya Pak Yuda, yang numpang, yang seperti info Patama tadi, saat berbelok orangnya mental. Iya benar. Itu. Ya untungnya mental Pak. Kalau mentalnya masih dibawa di sampingnya forklift saat belok, itu kan bannya forklift kan pasti beloknya kan ke kanan tuh, kalau misalkan belok ke kanan kan. Itu kaki bisa ketelen Pak sama ban Pak. Iya. Kalau mentalnya jauh mungkin ya masih dilindungi lah sama Allah lah ya. Mentalnya jauh. Kalau mentalnya sebelahnya pantatnya forklift kena ban, itu kan lumayan Pak. Nggak lumayan lagi sih ya. Kemakan nama ban itu. Ya Jadi itulah. memang Kadang-kadang emang K3 emang harus di show film-film yang horor. Cuman kadang Supaya masih tahu. disepelekan nama manajemen sih Pak. Nggak terlalu penting ya. Nah, ya itu makanya Pak Andi kan ngasih KPI itu kan S pertama tuh safety. Gitu. Yang kadang-kadang dilupain gitu Pak Yuda. Padahal itu penting banget. Gitu sih. Ya kayak tadi kan ya. Tambahan 2 lagi Pak Barangnya Tama. Kenapa? Ya Pak Fendi. Silakan. Tambahan 2 lagi adalah orang suka berada di bawah forklift tuh. Garpu. Waduh, lagi naikin barang, orang di bawah garpu. Waduh. Wah, itu mau sulapan itu, Pak. Mau cari sensasi kali ya. Aduh, kekuatan, Pak, sama bannya. Terus sering saya kadang-kadang lihat orang pakai forklift ya. Forklift kan untuk angkat barang ya. Tadi ada beberapa case tuh mereka pakai untuk gencet barang. Itu sebenarnya fatal itu. Gencet barang. Iya, jadi supaya barang lebih padat,
Jadi dia pakai garpunya gencet barang dari atas ke bawah gitu. Itu bahaya itu. Itu kalian gampang sekali itu patah ya. Dia kan cuma sebenarnya angkat barang dia kuat ya, tapi untuk gencet barang dia sangat nggak kuat gitu. Itu kalau patah itu bubar. Itu ban depannya nggak keangkat, Pak. Enggak sih, Kan kalau tapi kan ngecat ya barang, kalau barangnya udah padat kan, hidroliknya udah kalah, pasti bannya yang naik tuh, ban depannya tuh. iya. Begitu kan. Pasti itu. Tapi sebenarnya Ya yang bener fatal ya. tuh di depannya, Pak. Di depannya tuh ada cuman tahanannya cuman kayak besi gitu aja kan. Kalau patah ya bubar, Pak. Oh iya iya iya. Iya. Bener. Fatal itu. Ya Kalau itulah ya. kalau di saya pernah lihat ini Pak Fendi sama teman-teman yang lain, apa forklift dipakai untuk dorong mobil, ya. Karena ini Forklift dorong mobil. terbiasa mobil. begini, sopir-sopir ekspedisi itu kan taunya paketo, kakinya soak, ya kan? Kakinya soak karena memang udah sering datang ke gudang kita, udah kenal sama operator, minta tolong dong, Dorongin. dorong, soak punya gua gitu kan. Lah itu kalau ketahuan saya udah tak omelin bisa-bisan tuh orang. Karena apa? Saya bilang, dirimu dorong ya, pakai itu kan pakai garpunya. Garpunya kalau patah, mau berapa duit? Dan lagian forklift itu kan bukan untuk dorong, gitu loh. Nggak akan kuat gitu. Betul. Iya. Itu. Jadi sering banget ketemu yang begitu kalau di gudang. Ada aja. Gitu. Iya ini Karena memang mobilnya Kuninar tuh, mobil Pak Awa tuh. Pak Awa. Mana Pak Awa ya? Pak Agus mana ya? Saya pernah ke gudang Puninar yang di Tanjung Priok. Itu forklift tuh balapan loh tuh. Oh iya, kalau Wah, ngomong gila balapin itu. sih iya Pak Tama. Aduh, ngeri itu pejalan kaki itu. Aduh, harus bener-bener tengok kiri, kanan. Yuk jalan. Kalau enggak lah tahu-tahu forklift lewat. Aduh. Kalau di Apalagi, manufaktur aduh. itu kan hanya boleh 5 sampai 10 km per jam, ya kan? Kalau jalan seperti itu, sedangkan unitnya sedikit, operatornya sedikit, nggak kelar-kelar kerjaan Pak Tama. Iya, Itu loh. iya. Makanya mereka akan lebih cenderung ngebut. Tapi kalau di manufaktur sama pabrik sih suka disetel memang, udah dibatasin. Iya benar. Udah dibatasin. Kalau kita di warehouse sih baru nggak dibatasin. Kalau saya punya operator memang pembalap semua rata-rata. Jadi kalau mereka udah jalan itu udah nggak berani dekat-dekat ini jalurnya, ngeliatin dari jauh aja. Gitu. Iya. Emang penting juga sih itu jalur pejalan kaki itu di dalam warehouse kalau memang menggunakan MHE yang gitu ya, forklift, bridge truck, kayak gitu-gitu itu penting tuh dikasih jalur pejalan kaki itu. Ya Wajib lah. sebenarnya ini juga sih Pak Tama, kalau orang gudang, biasanya kalau udah dengar suara forklift itu minggir orang gudang. Tapi kalau tamu ataupun orang yang nggak biasa di gudang dengar suara forklift itu dia nggak minggir. Gitu. Walaupun ini ya nggak perlu diklakson lah. Itu yang sering saya temuin kalau di lapangan gitu loh. Jadi kalau ada tamu ataupun orang-orang yang nggak biasa di gudang datang ke gudang masuk nih, dengar suara forklift tuh nggak minggir dia. Di klakson aja nggak minggir kok. Gitu. Itu dikiranya di jalan, Pak. Kalau di jalan kan iya. Zebra cross itu kan memang diutamakan manusia yang lewat. Jadi mobil pada berhenti. Kalau di gudang, kita yang ngutamain bukan orang. MHE-nya yang lewat. Orangnya yang diem, yang ngalah. Kebalik gitu kan. Karena emang bukan itu, bukan untuk aktivitas manusia di orang gitu ya, pejalan kaki di situ. Makanya orangnya yang ngalah. Beda makanya di jalan. Kalau saya sih lebih cenderung area-area yang seperti itu tuh bukan untuk jalur orang jalan kaki lah, ya. Karena risikonya tetap gede, gitu loh. Apalagi kalau operator-operatornya
Ya seperti itu tadi ya, cenderung balapan karena ngejar ini kan, ngejar target kerja itu. Itu sih. Masih ada nggak? Suaranya Pak Syahroni, kalau saya sih nggak kedengeran ya. Apa? Ya, sama. Nggak kedengeran. Ya Pak Saroni. Bisa di unmute, Pak. Oh iya, Sudah iya. nggak? Kayaknya ininya mic-nya kayaknya. Iya, kayaknya mic-nya deh. problem. Nggak kedengeran. Mic-nya problem kayak. Enggak, masih belum, Pak. Masih belum. Belum juga. Atau mungkin langsung pakai laptopnya aja, Pak. Mic sama Ya, speakernya, Pak. itunya cabut headsetnya. Headsetnya cabut. Coba. TKBM nggak takut sama forklift ya? Iya. Oke, jelas ya, Pak? Nah, itu jelas. Mantap ya. Malah jelas Oke. banget. Saya ini Pak, pernah ada pengalaman juga ya. Cuman kan kadang namanya orang warehouse kan kadang bandel-bandel juga tuh. Ada picker tuh kerja pakai headset, ya kan? Pakai headset. Terus di situ ada forklift lewat kan nggak denger tuh meskipun di bel, ya kan? Akhirnya kena tuh Pak, kena tabrak tuh. Hancur Pak kakinya sebelah kiri. Itu sih kadang yang bener-bener kita harus aware ya, apalagi sebagai leader atau supervisor itu harus benar-benar perhatikan tuh tim-tim yang ada di lapangan, mulai dari picker atau helper itu benar-benar nggak boleh tuh pakai headset itu, terutama yang kita memang benar-benar pakai MHE yang berat ya. Karena itu sih headset itu pengaruh banget ketika mereka kerja pakai headset meskipun ada SOP di sana, kadang yang namanya orang bandel gitu. Akhirnya ya itu kejadiannya beberapa kali Pak, udah 3 kali, hampir 3 kali itu dengan region yang berbeda. Saya pindah-pindah region itu mesti aja ada kejadian kayak gitu. Itu sih pengalaman saya yang di warehouse itu Pak. Oke, terima kasih Pak Saroni ininya sharing-sharingnya ya. Bener sih, bener. Sorry Pak, bener. Itu bukannya pabrik itu kalau gudang harusnya disita ya handphonenya, nggak boleh dipakai. Betul, Pak. Kan ada GWP juga sih nggak boleh bawa. Harusnya disita loh, nggak boleh masuk Sebenarnya ke di gudang. warehouse itu sudah ada locker Pak, sudah ada locker, harus disimpan. Kadang yang namanya security pas waktu masuk itu ya udah ngelolosin aja, itu memang benar-benar harus ini ya, aware ya, apalagi teman-teman yang ada di lapangan itu ya namanya orang-orang kadang bandelnya itu loh Pak yang agak susah. Memang sudah disediakan locker untuk handphone dan segala macam, tapi tetap aja kejadian. Ya biasanya kalau gitu biasanya langsung SP2 itu. Bukan SP1 lagi, SP2. Iya benar, harusnya sih gitu. Ya sebenarnya ini juga sih ya, tinggal ini leadernya kalau memang gemba lah ya, gemba ataupun rutin ke lapangan kan kelihatan tuh yang seperti itu ya, langsung ditegur ya bisa di SP lah ya, biar bisa lebih aware gitu loh. Apalagi udah sampai beberapa kali kejadian ya, ngeri juga masalahnya. Namanya headset tuh kalau udah nempel di telinga tuh udah nggak kedengeran, apalagi headset sekarang ya, suara luar udah nggak kedengeran ya, itu udah mampet aja di telinga. Itu. Tapi ini juga sih dari habit orangnya juga ya, karena gini, kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama memang dari sisi handphone nggak boleh ada headset juga tertempel di telinga. Tapi kalau dari environmentalnya memang desibel suasananya memang berisik kan, memang diwajibkan untuk pakai earplug. Benar. Itu kan? Ya, pakai earplug gitu. Pada saat menggunakan earplug, pastikan kondisinya pasti akan hening, gitu kan? Hening gitu. Benar. Dan itu yang menjadi kewaspadaan diri adalah yaitu dari habitnya personalnya sendiri. Gitu. Apakah berjalan di jalan yang emang berjalan kaki, pada saat penyeberang itu emang sudah tengok kanan tengok kiri, itu habit sih sebenarnya gitu. Jadi ada dua sisi. Kalau memang di gudang memang nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai headset, ya itu memang udah satu
ya kan, kesalahan di situ. Tapi katakanlah dia melanggar di sisi yang tadi satu, tapi dia punya habit safety yang lebih baik, gitu kan. Saat dia menyeberang tengok kanan kiri, gitu kan, memang berjalan di jalan yang sudah di pedestriannya juga udah sesuai, gitu. Saya rasa itu juga akan meminimalisir kecelakaan kerja, gitu. Karena orang menggunakan earplug di manufaktur yang diproduksi pun juga itu juga kalau dibilang nggak boleh pakai earplug lah, memang harus safety-nya pakai earplug. Gimana? Kan gitu. Tetap dari personalnya. Bagaimana K3 mensosialisasikan sampai benar-benar jadi habit. Itu yang sulit. Gitu sih. Jadi coba lihat dari dua sisi, ya kan? Satu sisi di situ, terus satu sisinya lagi jangan sampai ini jadi kayak harus karena ada orang yang saklek bahwa untuk bekerja semua indera itu memang harus dalam keadaan yang normal gitu. Nggak bisa gitu. Kenapa? Loh, kalau kita di lingkungan yang benar-benar yang environment-nya yang berisik, itu malah diwajibkan telinga kita tuh malah benar-benar ditutup gitu. Ditutup gitu kan. Jadi nggak bisa dalam kondisi yang normal terbuka semua indera kita gitu. Justru itu malah melindungi indera kita dari earplug itu kan. Tapi bagaimana? Kadang-kadang orang juga lupa kan pakai earplug karena udah terbiasanya dia keluar dari lingkungan produksi gitu kan yang berisik, tetap pakai earplug aja sampai keluar area produksi gitu kan. Bahkan sampai istirahat juga masih pakai aja. Lah Ditegur sama temennya gak nengok-nengok gitu kan. Toto, lu ngapain nyolek-nyolek? Itu ya, oh iya itu. Gitu. Tapi kalau memang dasarnya adalah habitnya yang sudah tertanam safety gitu kan, saya rasa yang tadi diceritain sama Pak Syaroni pun juga nggak akan terjadi gitu. Walaupun satu sisi memang udah salah ya, gitu. Tapi kecelakaan itu bisa diminimalisir dengan adanya habit safety-nya sendiri. Balik lagi ke safety, gitu, safety habit. Itu sih dari saya ya. Maksudnya saya coba ngelihat dari dua sisi yang berbeda. Itu. Ya bisa jadi earplug-nya lupa dilepas Pak Tama. Ya kan? Nah, gitu. Bisa jadi. Harusnya memang dia kalau di sekitaran mesin memang wajib earplug itu kan wajib. Ya kan? Karena kalau kita yang biasa medical check up pasti ada tes pendengaran. Yes. Ya kan? Betul. Pasti ada tes pendengaran. Nah, itu kan salah satu melihat efek dari pekerjaan yang kita jalani sehari-hari gitu loh. Ya kan bisa jadi karena terbiasa lupa ngelepasin malahan gitu loh. Karena dia harusnya diproduksi wajib pakai, keluar dari produksi dia udah nggak pakai, tapi karena terbiasa nempel di telinga lupa Udah keluar biasa, aja lupa gitu loh. keluar aja. Gitu. Iya. Bisa kejadian begitu sih. Ya. Oke, kita udah itu nih, udah tinggal 15 menit lagi ke jam 10. Ada lagi? Yuk, sebelum Pak Aceh closing, ya Pak Aceh closing statement. Ya, kita close. Closing statement Pak Aceh. Ya, kita sudahi aja ya, karena udah 9.45, udah lewat. Thank you ya teman-teman, ini sekali lagi luar biasa banget, udah hari Minggu, udah malam, ya semangat belajarnya masih luar biasa, ya. Kalau boleh di summarize ya, MHE ini satu, tepat guna, produktivitas tinggi, ya kan, dan terakhir harusnya yang paling penting adalah safety. Ya, jadi kalau kita bisa summarize sebenarnya ini, ya, dan yang kita bahas hari ini memang kulit-kulitnya saja, ya. Kalau mau tahu lebih lanjut, ya tentu pembahasannya akan jauh lebih berat ya, seperti kata Pak Tama tadi, hitung-hitungan gangway aja pakai akar kuadrat dan segala macam gitu ya. Nah, itu, ya kan. Ya, tapi hari ini ya seperti biasa kita bahas yang sedikit lebih ringan, dan kita memang men-trigger diskusi untuk bagaimana kita mencari tahu ya untuk yang lebih beratnya itu ya. Thank you teman-teman semua, kita ketemu lagi di hari Jumat tanggal 1 kalau yang ngambil ini ya,
webinar OII, kita ketemu di hari Jumat. Ya, kalau tidak kita ketemu di hari Minggu depan. Ya, nah itu teman-teman yang masih belum daftar untuk OII sama webinar planning, ya segera deh daftar ya. Kita ada combo kalau ngambil OII sama production planning sekalian itu 100.000. Kalau tidak masing-masing 75.000. Ya, yang mau belajar lebih lanjut mengenai OII, menarik loh kemarin OII yang di podcast ya, itu aja bikin kita penasaran banget. Ya, pengen ikut ininya lagi, pengen berbagi ilmu. Oh, thank you. Oke. Thank you. Terima kasih Terima Pak kasih Agung, semuanya. Pak Roni, Thank you. Perkasa. Ya, thank you Pak Yudi loh. Pak Hari Yudi. ini luar biasa Terima kasih bahan semuanya. podcastnya. Pak Agung, Pak Syaroni, Iya. Perkasa.